Alhamdulillahilladzi ja'ala al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man tawahhada bihi wa ta'dhima wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufuzahum wa amwalahum li'i'la'i kalimatillahi al-ulya. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita sebagai hamba Allah yang beriman, bertakwa, maka kita menunaikan ibadah sholat Jum'ah dengan mengikuti segala rangkaiannya semata-mata karena limpah nikmat, rahmat, taufik dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi wa Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan, kita harapkan syafaat beliau di dunia sampai dengan di akhirat kelak, terlebih syafaat besok pada hari kiamat, syafaat agung, syafaatul ummah. Selanjutnya melalui mimbar Jumat selaku khatib mengingatkan, mengajak pada diri pribadi khatib dan kepada segenap jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar arti takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan dengan meninggalkan segala larangan-larangannya. Insya Allah dengan berbekal iman dan takwa kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah di dunia maupun kelak di akhirat yang selama-lamanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita telah berada di bulan Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah termasuk dalam bulan haji karena pelaksanaan ibadah haji dimulai dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. 3 bulan itulah yang disebut dengan bulan haji. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan ini perkenankan Fatih menyampaikan tentang ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Imran ayat yang ke-97. Ayat yang ke-56. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-Qur'anul Karim surat Al-Imran ayat 97, yang artinya kurang lebih mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Qur'anul Karim surat Al-Imran ayat 97. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, atas dasar ayat tersebut di atas jelaslah bahwa kewajiban haji adalah bagi umat Islam yang telah memenuhi kriteria mampu atau istita'ah, mampu mengadakan perjalanan haji ke Baitullah, aman perjalanan,
mempunyai bekal maupun bekal yang ditinggalkan untuk kehidupan keluarganya aman dari penyakit, maka orang yang demikian inilah berkewajiban menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah tahun 1443 Hijriah melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2022 nomor 405 tentang kuota haji, Indonesia tahun ini mendapatkan kuota sebesar 100.051, terdiri dari 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus untuk para petugas-petugas haji. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis yang kedua, bahwa suatu ketika datang malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lalu malaikat Jibril menjawab, qala sadaqta, engkau benar wahai Rasulullah. Dalam hadis tersebut di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan malaikat Jibril bahwa Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, menegakkan sholat 5 waktu, membayar zakat, melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci bagi orang yang sanggup atau mampu melaksanakan perjalanan haji. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Perjalanan haji merupakan sebuah perjalanan suci, rihlah al-muqaddasah, perjalanan suci sebagai tamu Allah. Dari segala penjuru dunia, mereka berbondong-bondong datang dengan berkendaraan, dengan berjalan kaki, dengan pesawat, dengan kapal laut ataupun kapal udara. Mereka datang semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dengan ungkapan hati itulah mereka senantiasa mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji bagi-Mu, nikmat dan kekuasaan adalah milik-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak labbaik, la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, datang menunaikan ibadah haji ke tanah suci, ke Mekah, ke Madinah, semata-mata memenuhi panggilan Allah, maka mereka adalah para tamu Allah. Sedangkan kita umat Islam, di dalam ajaran agama kita wajib memuliakan tamu. Kita harus menghormati dan memuliakan tamu kita. Maka mereka sudahlah pasti sebagai tamu Allah ke tanah suci akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kemuliaan-kemuliaan yang akan Allah berikan kepada para tamu-tamunya, mereka yang berhaji, di antaranya yaitu haji yang mabrur. Allah berikan balasan tidak ada lain kecuali surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, rawahu Ahmad. Haji yang mabrur, pahalanya tidak ada lain kecuali surga. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Fadilah atau keistimewaan tamu Allah yang datang ke tanah suci memenuhi panggilan haji, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Man hajjalillah falam yarfus walam yafsuk roja'aka yauma waladatu ummuh. Yang artinya barang siapa berhaji karena Allah, meninggalkan rofas, meninggalkan fusuk, perbuatan tercela, roja'aka yauma waladatu ummuh, maka ia akan kembali sebagaimana ketika lahir dari ibunya, diampuni seluruh dosa-dosanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebanyak berapapun pembiayaan haji, janganlah pernah kita pikirkan, jangan pernah kita ingat-ingat kembali ketika kita sudah berhaji. Bagi yang belum, janganlah pernah punya rasa iman, karena sebenarnya seluruh pembiayaan haji adalah pembiayaan di jalan Allah, sama hukumnya dengan sabilillah. Pembiayaan di jalan Allah, perjuangan di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah, ad-dirhamu bi sab'i mi'ati dhifin. Menginfak di dalam haji, pembiayaan di dalam menunaikan ibadah haji bagaikan dengan berinfak di jalan Allah. 1 dirham Allah gantikan dengan 700 kali. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali kemuliaan yang Allah berikan kepada para tamu-tamu Allah, yaitu orang yang berhaji. Kemudian yang berikutnya yaitu ibadah haji, pahalanya senilai dengan jihad, bahkan jihad yang paling utama. Sebagaimana pernah suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang jihad bagi wanita. Jihad yang paling utama bagi wanita adalah ibadah haji yang mabrurah. Artinya bahwa ibadah haji sama dengan jihad fisabilillah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, perjalanan ibadah haji, kalau dari tanah air kita menempuh perjalanan yang panjang, ditempuh dengan perjalanan di atas pesawat, di atas langit sampai puluhan jam dengan risiko yang sangat tinggi, maka itu pun tidak soal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menjanjikan apabila tamu Allah yang datang ke tanah suci sampai terpanggil di sisi Allah, maka mereka sama dengan mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata fil haji falahu mithlu man mata fi sabilillah." Rawahu Muslim. Barang siapa mati di dalam haji, maka baginya sama dengan mati fi sabilillah, mati keadaan mati syahid karena memperjuangkan agama Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang pulang dari haji pun akan diikuti oleh para malaikat Allah, diantarkan sampai dengan tempatnya masing-masing, sampai dengan rumahnya masing-masing, dan doa orang yang pulang haji pun bermanfaat dan diijabah oleh Allah untuk mendoakan para saudaranya, para kaum muslimin muslimat yang datang bertamu, yang mengunjungi, yang bersilaturahmi sepulang haji. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Man jaa hajja yuridu wajhallahi ta'ala faqad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa yusaffiqu fi man ta'ala." Kitab I'anatul Talibin juz 2 Shafifah 274. Yang maksudnya bahwa orang yang berhaji akan diampuni dosanya dan diterima doanya untuk orang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kemuliaan atau fadilah orang yang menunaikan ibadah haji tidak mungkin khatib sampaikan dalam kesempatan khutbah yang sangat singkat ini. Yang pasti ibadah haji penuh dengan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang lain yang perlu juga khatib sampaikan, bahwa sholat di Masjidil Haram Allah berikan pahala senilai 100.000 apabila dibandingkan dengan sholat di lain tempat Masjidil Haram. Sedangkan sholat di Masjid Nabawi Allah lipat gandakan 1000 kali. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian besarnya kemuliaan orang yang berhaji. Karena memang ibadah haji merupakan ibadah yang luar biasa. Tidak hanya meliputi ibadah yang bersifat badaniyah, jasmani dan rohani saja, akan tetapi sempurna
ibadah jasmani, ibadah rohani, dan ibadah maliyah, ibadah harta, karena harus ditempuh dengan pembiayaan yang cukup banyak. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita umatnya harus berhati-hati di dalam memenuhi kewajiban haji ini. Manakala kita sudah masuk kriteria mampu istitoah, kita tidak berhaji, maka ancaman Allah sangat luar biasa kepadanya. Sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam tahbishu hajatun dhahiratun, aw maradun habisun, aw sultanun jairun, walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Rawahul Baihaqi. Yang artinya, barang siapa tidak terganggu oleh kebutuhan yang memaksa, sakit yang menggoda, oleh penguasa yang dolim, sampai tidak berhaji, sebaiknya mati saja seperti matinya orang Yahudi atau seperti orang Nasrani. Inilah ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin yang telah memenuhi istitoah, mampu sehat jasmani rohani, mampu pembiayaan dan aman perjalanan, tidak menunaikan ibadah haji, maka Rasulullah bersabda dalam hadis ini, baiklah mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah juga memberikan peringatan yang sangat keras. Sebagaimana sabdanya, "Lau alimtu rajulan ghaniyan wajib alaihi al-hajj, tsumma mata qabla an yahujja, ma shallaitu alaihi." Yang artinya, kalau saja aku mengetahui seorang kaya yang harusnya sudah berkewajiban haji, kemudian mati sebelum menunaikannya, maka aku tidak akan sholat atas jenazahnya. Kaum muslimin, begitu kerasnya peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada marilah pada kesempatan ini yang sudah berhaji, marilah kita berdoa. Sebab haji kita termasuk haji yang mabrur, hajjam mabruro, wa sa'yan masruro, wa dhanban maghfuro, wa tijaratan lam tabur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada saudara-saudara kita jemaah haji yang berangkat tahun ini, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, selamat, sehat walafiat jasmani rohani, tidak ada gangguan hambatan suatu apapun, diberikan kemudahan dan diterima oleh Allah sebagai tamu Allah yang akan mendapatkan fasilitas kemuliaan sebagaimana telah khotib sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mereka pulang ke tanah air dengan selamat, membawa predikat haji yang mabrur, haji yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi kaum muslimin yang belum berhaji, marilah kita senantiasa berdoa semoga Allah memberikan kesempatan, memberikan kita kemampuan istitoah untuk bisa menunaikan, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Adapun sampai dengan akhir hayat manakala belum mencapai istitoah, tidak ada kewajiban menunaikan ibadah haji. Sekali lagi, bagi yang tidak mampu, memang betul tidak mampu, tidak ada kewajiban haji, karena haji hanya diwajibkan kepada orang yang mampu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashraf ibadika sayyidil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa dana ila sabil iktisabi akmal as-sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wa
محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمؤتيات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الأوقات والساعات أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم انصر أمة سيدنا محمد وأصلح أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واذل من خذل المسلمين اللهم قوي الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفساد والمنكر والبغي والسوء المختلفة والسدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ويأتيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.